لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta alimul hakim. Allahumma allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisana yafqahu qaulana amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan melipat gandakan daripada pahalanya, dan juga menerima daripada doa-doa yang telah kita panjatkan di subuh pagi hari ini. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian subuh kita ini kita akan melanjutkan daripada pembahasan kita yang lalu, yaitu tentang tujuan mempelajari daripada tasawuf. Jadi yang pertama, tujuan yang telah kita bahas adalah menyelamatkan diri kita dari akidah-akidah syirik, dan juga menyelamatkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan kita yang batil. Kemudian yang kedua, tujuan mempelajari tasawuf itu adalah melepaskan diri daripada penyakit-penyakit kalbu. Ya, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa yang menyebabkan ibadah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, umrah kita, haji kita, yang bisa menyebabkan terjadinya hijab, penghalang, yang menyebabkan ibadah kita terhalang untuk sampai kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memandang dari sudut pengamalan yang kita lakukan sesuai dengan fikih, ya, syariat agama yang lahiriah, kita sudah memenuhi persyaratan. Ya, artinya bahwa secara standar minimal, sekiranya kita mau mengambil suatu standar minimal dan maksimal, ya, dalam amalan ibadah kita itu sah menurut syariat. Menurut pengalaman dan menjalankan perintah daripada amalan syariat itu, kita sudah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi masalah adalah kualitas daripada amalan ibadah yang kita lakukan tersebut, karena bisa saja masih ada penghalang-penghalang, hijab-hijab yang bisa menghalangi daripada amalan ibadah seseorang. Karena memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita
bahwa fawailun lil musallin, neraka wail, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa berhati-hatilah ketika Anda mengerjakan salat, karena bisa saja Anda mengerjakan salat tetapi salat Anda, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada kita bahwa masih saja kita bisa mendapatkan neraka wail pada saat kita mengerjakan salat. Kenapa? Allazina hum an salatihim sahun, karena kita lalai. Nah, dalam bahasa tasawuf inilah kata lalai itulah yang dimaksud dengan hijab, penghalang. Yene halangi fakaswiyatta magi nadena letu risesena pengallahu subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hijab ini dalam ilmu tasawuf itu terbagi dua. Ada namanya hijab zulmani, ada namanya hijab ruhani. Ya, jadi kadang ada orang bertanya, kenapa magiro na masuk salat dan ada kemas sempaya kak seding, saya sudah takbiratul ihram, saya sudah berkonsentrasi penuh, tetapi masih ada yang mengganggu. Ya, ketika saya sudah takbiratul ihram, sementara pikiran saya masih di mana-mana. Depa nace farengarata, depa nace atita, depa nakacue iero jiwata mas sempajang. Nampi lahirat tamas sempajang, tetapi yang berbentuk batinnya ini belum. Kenapa? Karena adanya hijab ini tadi, adanya penghalang ini tadi. Itulah makanya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perlu kita ketahui apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya penghalang itu tadi. Jadi penghalang ada dua, ada zulmani, ada ruhani. Zulmani ini adalah dosa-dosa yang berbentuk lahiriah, berbohong, ya, makbote, ya, terlalu banyak apa istilahnya kita sendagure kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sehingga kadang ada orang mengatakan namun itongan napoi yetawe tetap toni beleh. Kenapa? Karena sudah tidak ada kepercayaan bagi orang itu. Nah, inilah yang semuanya bisa menjadi penghalang bagi seorang hamba untuk sampai kepada Tuhan. Kemudian ada ruhani. Yang ruhani inilah yang susah terdeteksi. Kenapa? Karena itu mainnya di dalam hati, itu mainnya di dalam akal pikiran dan jiwa manusia. Nah, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu kita ketahui untuk supaya bagaimana caranya kita menghindari hal-hal yang seperti itu, karena itu adalah yuwaswisus syaitan. Syaitan yang senantiasa membuat kita was-was. Jadi syaitan itu, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan oleh Allah untuk masuk ke dalam saluran darah kita. Tamarilalenna iero apa namanya nih? Urat nadi kita. Dia masuk di situ, nadi kita ya, nadi ya, urat nadi manusia masuk di situ mengikuti peredaran darah. Ya, disebutkan di dalam hadis itu yajri majrad dam. Dia mengikuti peredaran darah di dalam diri manusia. Nah, olehnya itu ketika dia sudah masuk, inilah yang senantiasa memberikan keraguan, inilah yang senantiasa mengganggu hati seseorang, mengganggu pikiran seseorang, dan mengganggu jiwa seseorang. Karena ruh itu dia tidak bisa masuk di situ, karena itu adalah bahagian daripada Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan dalam diri kita. Nah, olehnya itu yang tiga ini yang dimasuki untuk sampai ke hati.
Inilah makanya sebelum kita berwudu, apabila kita ingin mengerjakan sholat, kita berwudu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melu allenru kiyolo lori pong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebelum berwudu kita berdoa, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min hamazatis syayatin, dari tipu daya manusia, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu agar setan itu tidak bisa hadir di dalam diri saya. Nah, kalau kita tidak bisa dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa Bugisnya, dengan bahasa Indonesianya, ikhwan, atau minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam. Jadi, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, at-takhalli ya, jadi kita menghilangkan semua nanti ini yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit pikiran, penyakit-penyakit jiwa yang ada di dalam diri kita sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amalan-amalan yang akan kita lakukan, kita hilangkan dulu semuanya. Minimal tadi ketika pertama kita bangun, kita minta kepada Allah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi pas lesu niero paringarangi, pas masih dini fengang iero lahirnya si babatenge watutta matin rufuranin refassarapung Allah Subhanahu wa taala. Engkani mapoje lori pong Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang pertama kita ucapkan, yang pertama kita pikirkan ini adalah menyandarkan diri kepada Allah, insyaallah itu salah satu usaha ya, untuk supaya insyaallah setan ini jauh kepada kita. Kemudian setelah itu kita langsung pergi berwudu, dan sebelum berwudu kita itulah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu kita baca alhamdulillahillazi ja'ala ma'an tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air yang bersih untuk pefacingi iro takkaleta, pefacingi iro bateta. Setelah berwudu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah saya hamba-hambamu yang bertaubat dari segala dosa yang telah saya lakukan. Wa ja'alni, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan ya Allah, jadikanlah saya hambamu yang senantiasa bersuci, ya, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah ya hambamu sebagai hamba yang soleh. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah caranya kita, usaha kita agar at-takhalli, kita bisa menghilangkan ya penyakit-penyakit yang bisa menjadi hijab. Inilah yang dimaksud dengan hijab ruhani yang tidak nampak ya. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian coba kita lihat apakah hijab ruhani itu. Apakah hijab yang bisa menyebabkan kita terhalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Iye wedinge halangi masedinna iyoro denre anu tatie lauri tetikie, yang bisa menghalangi bercampurnya yang menetes dengan yang ditetesi. Siapa yang menetes adalah hamba Allah, kita semuanya yang akan senantiasa berzikir dan mengingat kepada Allah. Siapa yang ditetesi adalah samudra yang begitu luas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semuanya, saya sudah sering katakan, tidak semuanya
air, zat cair ketika dia bercampur akan bercampur dengan senyawa, dia akan bercampur, akan tidak bisa lagi dipisahkan mana yang menetes dan yang mana ditetesi. Karena ketika yang menetes ini tadi, kita seorang hamba akan menetes dan bersatu dengan Sang Pencipta, bisa saja menyatu tapi masih ada penghalang. Itulah seperti bagaikan minyak yang menetes ke dalam air. Engkamu pematan ramah kada aide panasik dia magi nasabak minyak si bawa uwaye tonga fada sa cair tapi nareko irite matan ramova. Tetapi nareko di nana matan ram, kita sudah tidak tahu lagi siapa hamba siapa pencipta. Jadi ketika cahaya matahari bergabung dengan cahaya lampu, cahaya senter, maka cahaya senter, cahaya matahari, bahkan cahaya bulan itu akan hilang dan sirna menyatu dengan cahaya matahari. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi hijab. Begitu pula lah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ketika sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, masjid dini antara cahayana ia lampue, cahayana ia ulengnya si bawa cahayana mata aswai, ia menibawa tarompo yang kelihatan hanya cahayanya matahari. Cahaya-cahaya yang lain sudah sirna menyatu, bukannya hilang. Di nalenya dia tidak hilang tetapi menyatu dengan cahaya yang begitu besar. Siapakah itu cahayanya? Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allahu nurus samawati wal ard. Cahayanya Allah Subhanahu wa taala meliputi ya langit dan bumi. Termasuklah kita manusia sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa menghalangi menyatunya cahaya matahari dengan cahaya-cahaya kita seorang hamba ketika kita menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama namanya sifat riya, riasem. Riya ini tidak kelihatan karena itu adalah muncul di dalam hati. Ya. Kalaupun orang menilai kita, wah ini orang mau jadi kata, mau jadi orang, itu tidak ada masalah. Biarkan orang menilai kita. Yang jelas kita bukan seperti itu yang kita lakukan. Karena memang hal yang seperti ini dalam satu kaidah atau akan ada yang mengatakan ini adalah hadis, nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Allah Subhanahu wa taala, kita manusia hanya bisa melihat yang nampak saja. Namun Allah yang menghukum dan yang menilai bisarair, yang tidak nampak. Ya, jadi yang menilai keikhlasan seseorang itu bukan kita sesama makhluk, tapi yang menilai itu adalah Sang Pencipta kita. Itulah ketika kita ya membaca doa iftitah, kita membaca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, pengorbananku itu hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang senantiasa untuk juga kita baca. Itulah kenapa doa iftitah disunnahkan kita baca pada saat mengerjakan salat untuk menghindari serekuam mengimancaji papalesang, penghilang daripada sifat riya ini. Ya, karena sangat tipis sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah antara orang yang ikhlas mengerjakan suatu ibadah dengan orang yang riya mengerjakan ibadah. Ya, manifilad. Nah, olehnya itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita hindari sifat riya ini, karena itu tadi munculnya di dalam hati seseorang. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang lain ada namanya sum'ah. Sum'ah adalah orang yang suka diganti-ganti, dipuji-puji. Nanti dia senang ketika dia telah dipuji. Nah, di sini perlu kita bedakan antara dipuji dengan biografi seseorang, memperkenalkan seseorang. Ini ada bedanya. Ya. Biasanya
Ya, biografi ini penting untuk mengenal dan mengetahui seseorang. Iga itu ya, ada orang yang datang, ada orang mau berbicara, ada orang mau bercerita. Kita kan harus tahu siapa yang berbicara. Bukan kita mau menguji, bukan dia mau mengangkat-angkat daripada jabatan atau atas kedatangannya, bukan, tetapi kita ingin mengenal. Karena istilahnya orang tidak kenal maka tak sayang, maka tak sayang kita tidak cinta. Nah, itulah perlunya kita ada biografi seorang ketika kita ingin mengenalnya. Tetapi ketika ada orang yang mau senantiasa dipuji, nanti ya mohon maaf ada pangkat jabatan dalam kehidupan strata sosial, arung, nanti dipanggil Karaeng, nanti dipanggil Andi, nanti dipanggil jabatannya dan lain-lain sebagainya, baru dia mau berbicara dengan kita. Tetapi kalau kita tidak sebutkan, kalau kita tidak sebutkan gelarnya dan lain-lain sebagainya, wah, seakan-akan dia cuek. Itu adalah sum'ah. Ini yang berbahaya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mohon maaf ada undangan, namanya salah, gelarnya salah, dia tidak mau. Kenapa tidak ada Andinya di sini? Nah, ini saya ini dan lain-lain sebagainya. Itu adalah sum'ah. Nah, inilah semuanya yang bisa menjadi hijab. Inilah yang bisa menyebabkan terjadinya penghalang antara seorang hamba ketika akan menyatu dengan penciptanya. Kenapa? Karena ada penyakit sum'ah di dalam hati dan pikirannya. Kemudian ada namanya ujub. Ya, ujub adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Alena minasang tahu. Ya, kelompoknya minasang cocok. Ya, dia aja saja, siapa je kau? Kau itu petani jago. Kau itu tidak ada sekolahmu. Kau ini sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita hilangkan. Ketika ada suatu musyawarah, wah, dialah yang paling ini, dialah yang apa saja yang diucapkan, apa saja yang dikatakan, maka ketika dia tidak dengarkan apa istilahnya pendapatnya, dia sudah cuek, kotones ya. Saya tidak mau. Ini semuanya adalah bahagian daripada ujub sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah sepakat bersatu, oke, kita sudah sepakati dan semuanya hadir mengatakan iya. Ternyata di balik itu melakukan gerakan-gerakan untuk menghalangi ya terjadinya daripada kesepakatan itu adalah bahagian daripada ujub. Nauzubillah. Bahkan Nabi mengatakan, "Man farraka jama'atan famata pamaitatuhul jahiliyah." Barang siapa yang membuat orang berkelompok-kelompok, ya, mengatakan dirinya lah yang paling benar, kemudian kelompok yang lain adalah salah, famata, kemudian dia mati, pamaitatuhul jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nauzubillah. Olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah penyakit-penyakit yang harus kita hilangkan sedikit demi sedikit dalam diri kita. Ya, karena kalau tidak, maka inilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keraguan di dalam diri kita. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah, tetapi kita masih tetap ragu. Bata-bata mopi na terima mo pagapong Allah Ta'ala ya faktasbiyaku atau deh. Kenapa? Karena ini tadi masih ada hijab. Ya, masih ada rasa-rasa yang ingin bahwa kita inilah yang di antara sekian orang atau sekian di antara kita semuanya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ya. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat dengki ya, mafadi hati ya, nasanya tahu makadai idi meli ase bali boleh meke. Kenapa masih ada di dalam diri kita ini rasa kedengkian ya? Tidak boleh. Kita manusia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirta, dengan ukuran sesuai dengan apa yang kita butuhkan masing-masing. Janganlah kita mengambil ukurannya orang untuk diri kita. Dia itu mesti cocok. Tetapi kalau kita mau tenang, ya, marilah kita mempergunakan ukuran kita sendiri, baik dari segi rezeki, baik dari segi keluarga, baik daripada kehidupan sehari-hari.
ya ibadah kita dan lain-lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita semuanya dengan ukuran kita masing-masing. Janganlah kita menjadikan ukuran orang lain untuk diri kita. Ya, karena ini semuanya bisa menjadi hijab. Ini bisa menjadi penghalang. Ya. Itulah sehingga kenapa para mutasawwifin, ya orang-orang sufi itu sudah banyak meninggalkan kehidupan dunia, yang dia lakukan hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apakah kita berinteraksi langsung atau secara tidak langsung? Bagaimana caranya orang berinteraksi langsung dengan tidak langsung ini? Ya, ketika ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, kita yang datang. Tetapi yang tidak langsung misalnya adalah ketika orang datang ke rumah kita, datang ke rumah untuk ya, melakukan apa istilahnya pembelajaran, melakukan majelis, ya. Karena rata-rata ya, para mutasawwifin itu didatangi oleh para muridnya, sehingga tidak ada waktunya untuk keluar, selalu ada tamunya. Ya. Nah, olehnya itu dia jarang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, turun bersama dengan kita. Kenapa? Karena banyak datang, setelah pergi datang lagi tamu yang lain, datang dan selalu mengadakan majelis-majelis zikir. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini semuanya perlu kita hilangkan. Sehingga insya Allah, dan hal-hal yang seperti ini dalam tasawuf ada namanya riyadhah. Yang namanya riyadhah adalah latihan. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Ketika sudah ada usaha, ketika kita sudah berusaha melakukan riyadhah seperti ini, namun kita masih merasakan bahwa demo fajit nagena madodomo, inilah latihan lagi. Nah, itulah sehingga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Watbi'is sayyiati tamhuha. Ketika kamu melakukan suatu dosa, apakah itu yang berbentuk hijab ruhani atau hijab zulmani, tamhu watbi'is sayyi'ah hasanah, ikutilah keburukan itu, dosa itu dengan suatu kebaikan, tamhuha, maka itulah yang akan menghilangkannya. Nah, jadi orang sufi, ya, ketika dia melakukan suatu dosa, apakah dia sengaja atau tidak, dia mewajibkan kepada dirinya untuk menghilangkan dosa tersebut, untuk beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Minimal bagi mereka itu satu dosa 100 kali. Beristighfar 100 kali. Makanya dia berpikir, karena beratnya untuk menghilangkan dosa yang dia lakukan itu, dia hindari. Kenapa? Karena konsekuensinya bagi dia adalah berat. Dan saya kira kita sebagai orang awam minimal ya diajarkan kepada kita atas seluruh dosa yang kita lakukan di waktu siang dan di waktu malam, ya, pada saat setelah kita terbit setelah salat subuh, kita beristighfar 70 kali sampai 100 kali. Begitu pula ketika setelah salat maghrib, setelah terbenamnya matahari, kita beristighfar 70 sampai 100 kali, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beristighfar itu kalau kita perhatikan yang 100 kali mungkin cuma sekitar 3 menit. Lama sekali itu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 100 kali itu insya Allah dalam waktu 3 menit bisa. Nah, marilah kita membiasakan. Kenapa? Beginilah caranya kita bertakhalli, menghilangkan dosa-dosa, khususnya hijab ruhani ini tadi. Nah, lain lagi dengan dosa kepada manusia. Karena syaratnya harus kita minta maaf secara langsung. Makanya itulah
para mutasawwifin ini berusaha untuk bagaimana caranya menjaga dirinya agar mereka tidak melakukan dosa dengan sesama manusia. Karena untuk meminta maaf kepada orang yang kita melakukan dosa itu, maka inilah ya juga menjadi daripada hijab zulmani. Dan ini yang berat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas. Hablun minallah itu insyaallah dosa apapun yang kita lakukan, yang jelas kita istighfar, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dimaafkan. Dosa apapun itu, sampai syirik. Sampai syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dari Asmaul Husna-nya, namanya yang suci, yang bersih itu ada 100, kurang lebih 20 yang berkaitan dengan sifat pemaafannya. Boleh Ar-Rahman, boleh Ar-Rahim, At-Tawwab, ya Al-Ghafur. Itu semuanya adalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah, bukan Tuhan. Ketika ada seorang hamba yang datang meringik-ringik, menangis untuk diampuni dosanya, kemudian Allah tidak memaafkan, tidak. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang maha. Yang maha ini tidak ada batas. Janganlah kita manusia membatasi tentang hal itu. Adapun mengenai bahasa Al-Quran dan hadis, itu sebagai peringatan kepada kita bahwa jangan mempermainkan hal-hal yang seperti ini. Tetapi ketika memang betul-betul kita sadar, coba kita, ini ada kisah yang sangat masyhur. Ketika ada seorang perampok, pembegal, dia sudah membunuh 98 orang. Membunuh 98 orang. Dia begal, dia bunuh orang dalam satu keluarga dengan segala cara sadis dan lain-lain sebagainya. Kemudian datang kepada seorang ulama bertanya, apakah Allah akan mengampuni dosa saya ketika saya minta maaf? Oh tidak, makanya ini juga dibunuh. Kemudian pergi lagi mencari seorang ulama, dan ulama yang kedua yang ditempati, dia mengatakan bahwa jika kamu memang betul-betul sadar dan tidak akan mengulangi daripada perbuatanmu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu dan juga akan memasukkanmu ke dalam surga. Ya. Disebutkan juga dalam satu kisah bahwa tangisan seorang pentobat itu akan lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada taubatnya para mutasawwifin, ya, para ahli ibadah yang kalingangengi tobatna to engkai megai dosana boleh rifong Allah Subhanahu wa taala ibandingkan to engkai si mata maka si wiang atau dia seorang mutasawwif, akan lebih didengarkan suaranya, tangisannya bagi mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat kepadanya. Jadi ketika orang sudah sadar, orang sudah taubat, janganlah kita menjadikan beban masa lalu kita. Yang penting kita sudah bertobat, huraton itu. Labuk nih. Ya, apalagi yang biasanya orang tua kita, kalau saya kadang ketemu riolo agama itu biasa terpega, oi kemana nih? Aku nasuruh ke ipong gawet tembak yero anu, tapi tembak bami. Aku kemakun rena fojine sangalaka yero itu kita rampas, tapi itu sudah lama mede lenyap mana nih, sudah selesai. Sekarang ini saya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat anak. Saya sudah bertobat sekarang. Nah, prinsip-prinsip seperti inilah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan ketika kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya, yang penting itu sudah sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah pasti diterima. Tinggal kualitasnya yang perlu kita tingkatkan. Ya. Karena ya, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat disebutkan fadlul abidi alal alimi kafadlil qawaqibi alal qamari.
keutamaan orang-orang abid yang banyak beribadah dengan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan sama dengan keutamaan bulan dengan bintang-bintang. Artinya coba kita lihat, kalau bulan purnama dengan bintang, cahayanya jauh lebih terang, kelihatan cahaya bulan dibanding cahaya bintang. Itulah kelebihan orang yang berilmu pengetahuan ketika mengerjakan ibadah dengan orang-orang abid. Berapapun banyaknya bintang-bintang di langit itu di waktu malam, maka yang masih kelihatan dan terang cahayanya adalah bulan. Itulah perumpamaan antara orang yang beribadah, yang berilmu pengetahuan, dengan orang-orang yang hanya mengerjakan ibadah hanya sesuai dengan standar syariat. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang sempat saya sampaikan, bahwa at-takhalli ini kita hilangkan rasa di dalam jiwa kita, di dalam hati kita yang istilahnya sifat ria, takabur, ya, sum'ah, ya, dan lain-lain sebagainya. Karena inilah semuanya akan menjadi hijab bagi kita, sehingga itulah tadi ketika seorang hamba akan menetes ke dalam samudra yang begitu luas, dia tidak akan bersatu walaupun dia bercampur. De nulle masedi namuni engkata campur. Kenapa? Karena masih ada itu tadi hijab zulmani dan hijab ruhani yang menyebabkan terjadinya penghalang untuk menyatunya antara hamba dengan Tuhannya. Tetapi insya Allah, sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa optimis, marilah kita senantiasa berusaha, marilah senantiasa kita belajar agar insya Allah sedikit demi sedikit kita sifat-sifat yang seperti ini kita bisa hilangkan di dalam diri kita, minimal dengan menjalankan ibadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Ini yang sampai saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك